Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video ini saya akan mereview Toyota Avanza 1,5 G CVT TSS. Nah, fiturnya apa saja, serta yang membedakan dengan model sebelumnya, langsung simak sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu channel ini, dukung terus untuk terus berkembang. Terima kasih. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu selama beberapa tahun ke belakang lahir juga ya. Toyota Avanza ya, all new Avanza. Nah, untuk yang sekarang itu ada tipe E ya. Tipe E itu konfigurasi mesinnya 1300 cc. Hanya manual saja ya kalau berdasarkan dari brosurnya ya. Nah, kemudian di tipe atasnya ada 1,5 G manual dan G CVT. Kemudian tipe tertinggi dari Toyota Avanza itu adalah 1,5 G CVT TSS. Nah, ini yang akan kita review. Untuk warnanya sendiri hadir dengan 5 warna ya. Warna hitam, putih, kemudian silver, abu-abu ya. Oke, untuk dimensinya yang sekarang itu panjangnya 4395 mm ya. Kemudian untuk lebarnya 1730 mm dan tingginya 1700 mm. Dan untuk jarak antar sumber rodanya 2750 mm. Kemudian ground clearance-nya ada penambahan 5 mm ya. Sekarang 205 mm. Nah, tampilannya seperti ini. Kita mulai dari bagian depannya ya. Untuk headlamp sekarang masih menggunakan LED multi reflektor ya, tapi desainnya lebih pipih ya, seperti ini. Untuk lampu sennya juga di sini sudah LED ya, berbeda dengan model sebelumnya. Nah, hanya saja kalau di tipe Veloz di sini untuk lampu sen sudah sekuensial ya, tapi untuk di Avanza ini belum. Untuk fitur headlampnya sudah auto on off dan auto cut off. Beralih ke bagian bawah. Untuk fog lamp di sini masih menggunakan halogen ya. Covernya seperti ini. Nah, ini untuk bagian radiator grillnya ya. Terlihat lebih mewah dan stylish ya. Seperti ini. Mirip dengan radiator grill di Corolla Altis ya. Terlihat juga di sini. Ornamen silver chrome memanjang ya dari sisi kiri ke sisi kanan ya, ataupun sebaliknya. Nah, tampilannya seperti ini. Bagaimana pendapat teman-teman ya untuk desain Toyota All New Avanza ini? Oke, kita beralih ke bagian mesinnya. Nah, ini untuk ruang mesinnya. Di sini sudah diberi peredam ya. Untuk kode mesinnya masih tetap sama ya dengan model yang sebelumnya yang 1500 cc. Sama juga dengan Veloz ya. 1500 cc dengan kodenya 2NR VE. 1500 cc, 4 silinder, 16 katup segaris. Tapi ada penambahan tenaga ya. Untuk tenaga maksimal yang bisa dicapai itu 106 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Kalau dulu 104 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Nah, untuk torsinya sendiri juga naik ya. Dari model sebelumnya yang 13,9 kgm sekarang menjadi 14 kgm yang bisa dicapai di 4200 rpm. Nah, jadi untuk Toyota Avanza ini tidak ada lagi, untuk di tipe G ini tidak ada lagi mesin yang 1300 cc ya, hanya ada di tipe E ya. Dan untuk penggerak rodanya sekarang menggunakan penggerak roda depan ya, bukan lagi belakang ya. Jadi lebih irit lagi untuk bahan bakarnya sekitar 15% ya dibanding model sebelumnya. Kemudian untuk mesinnya, mesin DOHC dengan teknologi Dual VVT-i.
Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Untuk bagian sampingnya ya, terlihat dinamis ya. Di sini terlihat untuk lekukannya ya di bagian bodi. Kemudian di bagian fendernya juga seperti ini, terlihat lekukannya. Jadi terlihat mewah dan sporty ya. Oke. Nah, kemudian untuk desain velgnya seperti ini ya. Tutan machining, bahannya bahan alloy. Kemudian untuk teknologi pengeremannya sudah ABS, EBD, dan BA, jadi lebih aman ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist dan Vehicle Stability Control. Kemudian untuk profil bannya 195/60 dengan ring 16 ya. Nah, kemudian di sini ada emblem Dual VVTi. Kemudian untuk spionnya sudah retractable, auto folding ya, dan electric mirror. Kemudian di sini ada indikator BSM ya, blind spot monitoring. Jadi nanti akan berkedip ketika aktif ya. Kemudian untuk door handle seperti ini ya, sewarna body. Untuk akses masuknya sudah smart entry ya, sistemnya sistem sentuh bukan sistem tombol. Di bagian bawahnya tidak ada side body molding ya. Jadi terlihat minimalis. Sudah ada talang air di sini. Dan untuk desain atapnya seperti ini ya. Terlihat semi mengambang di sini. Nah, kemudian untuk kapasitas bahan bakarnya ya, kalau di model sebelumnya 45 liter, kalau sekarang 43 liter. Nah, untuk di bagian belakang sistem pengeremannya masih tromol ya seperti ini. Kita beralih ke bagian belakang. Untuk antena sama-sama sudah Shark Fin ya, di model sebelumnya juga sudah Shark Fin. Kemudian di sini ada washer. Belum ada defogger ya, sudah ada wiper. Nah, kemudian untuk kombinasi lampnya seperti ini ya. Ini LED. Nah, kemudian untuk lampu sen dan lampu mundur juga sudah LED. Profilnya seperti ini. Di sini ada emblem 1,5G ya. Dan di sini emblem untuk Avanza dan 50 tahun Toyota Indonesia. Kemudian di sini ada sensor parkir 2 buah. Belum ada kamera parkir ya untuk Avanza 1,5G ini. Kemudian di sini untuk reflektornya seperti ini ya desainnya. Nah, di bagian bumper bagian bawahnya seperti ini. Di bagian samping ini ada cover ya berwarna hitam mirip dengan Toyota Rush. Kita cek untuk bagasinya. Nah, untuk tuas pembukanya di sini sudah elektrik ya. Ini untuk membuka dan ini untuk mengunci ya. Nah, desain di bagian belakang ini seperti ini. Untuk joknya konfigurasinya 50-50 ya. Untuk pelipatannya tinggal ditarik saja. Seperti ini. Ini nyangkut karena di bagian depannya terlalu mundur ya. Coba kita sesuaikan ya. Jadi terlihat rata lantai ya. Berbeda dengan model yang sebelumnya. Kalau model sebelumnya bagian joknya juga ya bisa dilipat juga. Jadi dilipat sampai ke sana gitu ya. Memang tidak terlalu lega ya. Seperti ini tapi lebih rapih, lebih lapang. Nah, di bagian sini sudah ada tempat penyimpanan ya. Banyak tempat penyimpanan. Terlihat rapih juga di sini karena untuk dongkraknya dipindahkan ya. Kalau dulu di bagian di bawah jok penumpang depan ya. Kalau sekarang dipindahkan ke sebelah sini. Di sini juga ada tempat penyimpanan, ada lampu kabin. Di samping kiri dan samping kanan. Nah, di samping kiri dan samping kanan sekarang
Sama-sama sudah ada cup holder ya, dan side pocket. Di bagian atasnya juga di sini ada side pocket. Di sini juga ada side pocket. Nah, kemudian di sini ada power outlet ya. Bisa Anda lihat 12 volt 120 watt. Oke. Sekarang kita beralih ke bagian interior. Di sini masih disediakan slot untuk kunci manual ya. Jika misalkan tidak bisa dikunci dengan remote, masih bisa dikunci dengan kunci manual ya. Nah, ini untuk desain pintunya ya. Dominan berwarna hitam, tapi untuk di bagian trim di sini berwarna coklat ya. Materialnya plastik. Kemudian di bagian armrestnya juga plastik, terlihat seperti dibalut dengan kulit. Nah, ini berbeda ya antara Veloz dengan Avanza. Kalau di Veloz itu di sini ada hand grip ya. Seperti di Toyota Race ya. Kemudian ini pengaturan untuk spion ya. Pengaturan spion kiri dan spion kanan. Pengaturan arahnya ya. Sudah auto folding, retractable juga ya. Kemudian sudah power window, auto up down hanya di sisi pengemudi. Sudah ada fitur anti jam protection juga. Kemudian di sini tombol untuk window lock dan door handle sudah dibalut dengan chrome. Kemudian di bagian armrestnya juga perpaduan antara warna hitam dan warna silver. Di bagian bawah di sini ada 2 buah cup holder dan ada door pocket. Kemudian ada speaker. Nah, kemudian desain joknya seperti ini ya. Bahannya bahan pabrik. Ya. Full bahan pabrik, coraknya seperti ini. Perpaduan antara warna hitam dengan warna coklat. Sudah bisa diatur ya. Hanya masih manual. Kalau di model sebelumnya tidak ada height adjuster, kalau sekarang sudah ada. Reclining, sliding dan height adjuster ya, seperti ini. Kemudian di sini tuas untuk membuka tutup bensin ya. Untuk membuka kap mesin di bagian sebelah sini. Di bagian atas di sini ada tempat penyimpanan. Kemudian ini tombol untuk menonaktifkan Vehicle Stability Control dan menonaktifkan juga fitur TSS ya, atau Pre-Collision System juga di sini. Bisa dinonaktifkan. Di bagian atas di sini ada cup holder. Nah, ini untuk layout dashboardnya ya, seperti ini. Dominan berwarna hitam. Dominan berwarna hitam, tapi di beberapa bagian seperti di trim pintu ya, dan di dashboard di sini berwarna coklat. Nah, di sini ada sensor untuk pengaturan lampu ya, untuk pengaturan lampu auto on off. Kemudian di sini ada ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ada tweeter. Kemudian untuk airbagnya sudah 6 titik ya. Di penumpang depan, kemudian di pengemudi, kemudian di pilar juga ya di sini sampai ke belakang, dan di sini juga di jok ya. Jadi ada 6 titik ya. Biasanya kalau 7 titik ada penambahan di bagian lutut. Nah, kemudian untuk pengaturan setirnya sudah tilt ya. Dan teleskopik juga, berbeda dengan model yang dulu. Kalau model dulu hanya tilt aja ya, tidak bisa teleskopik. Nah, ini untuk meter kombinasinya seperti ini, masih analog ya seperti ini, tapi ada MID sebesar 4,2 inch ya di sini. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan karena kuncinya memang di sini tidak ada. Nah, untuk material setirnya karet ya, tidak dibalut dengan kulit. Di sini ada switch audio control ya, switch audio control dan pengaturan MID-nya. Ini mengangkat telepon ya. Nah, kemudian di sini juga tombol untuk MID juga ya. Dominan berwarna hitam, di beberapa bagian ada ornamen berwarna silver seperti ini. Nah, kemudian untuk head unit sudah
Beda ya, kalau model sebelumnya kecil ya, 7 inch, kalau yang sekarang 9 inch. Sudah tidak ada slot untuk CD audio, CD MP3 ataupun DVD ya. Tapi di sini masih disematkan port untuk USB-nya. Tidak ada port untuk aux. Nah, ini fiturnya sudah bisa connect dengan gadget Anda ya, terutama Android ataupun iPhone menggunakan fitur Android Auto ataupun Apple CarPlay. Radio sudah ada juga ya di sini. Fitur Bluetooth juga masih tetap disematkan ya. Bagian bawahnya seperti ini. Ya, untuk kisi-kisi AC-nya di sini ada tombol untuk lampu hazard. Bagian bawahnya di sini untuk klaster AC-nya seperti ini. Belum ada fitur auto ya, tapi sudah disematkan fitur Max Cool. Jadi kalau untuk fitur auto, ketika dipencet suhu kabin sudah tercapai, sudah maksimal, akan menyesuaikan ya. Kalau ini untuk menurunkannya lagi harus manual ya. Nah, di sini untuk tombol menaikkan atau menurunkan suhu, ini pengaturan kipasnya ya. Ini tombol untuk off. Kemudian di bagian bawah di sini ada indikator untuk safety belt ya. Jadi ketika ada penumpang tidak dipasang, otomatis akan menyala ya, dan akan ada bunyi notifikasi. Kemudian start stop engine button sekarang ada di sebelah kiri ya. Seperti ini. Nah, untuk di bagian floor konsolnya terlihat seperti desain karbon ya, seperti ini. Ini materialnya plastik. Nah, kemudian di bagian sampingnya di sini dibalut dengan ornamen silver ya. Ini tuas transmisinya seperti ini. Ini untuk tipe CVT ya. Nah, tipe CVT TSS. Nah, ini sudah bisa triptonic ya. Untuk tuas transmisinya mirip dengan di Toyota Corolla Cross ya, seperti ini. Nah, ini untuk tuas rem tangannya ya. Kalau di Toyota Veloz yang sekarang gitu ya, sudah electric parking brake ya. Kemudian di bagian sebelah sini ada tempat penyimpanan ya. Kemudian ada power outlet. Dan untuk console box seperti ini ya. Tidak terlalu lebar dan tidak terlalu dalam. Untuk materialnya plastik ya, bukan kulit, tapi mirip dengan kulit ya desainnya. Untuk glove box ya seperti ini, tidak soft opening ya. Tidak terlalu lebar tapi cukup dalam. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan ya. Seperti ini, di bagian dalamnya terlihat desainnya seperti ini ya. Oke. Untuk dashboardnya terlihat lebih lapang ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk spionnya, di sini spionnya sudah dynamic view. Hand grip sudah retract ya. Kemudian sudah ada vanity mirror di sun visor di bagian penumpang depan. Sedangkan di pengemudi tidak ada sun visor ya. Mohon maaf, tidak ada vanity mirror ya untuk di sun visornya. Dan tidak ada hand grip juga di sini. Untuk lampu kabin belum LED ya. Kalau di Toyota Veloz sudah LED. Nah, kemudian di sebelah sini ya ada cup holder ya. Dan di bagian bawah sudah ada apar ya. Oke, kita beralih ke bagian baris kedua. Nah, di bagian baris kedua ini full ya berwarna hitam, tapi ada ornamen berwarna silver ya di bagian armrestnya. Materialnya juga plastik ya untuk bagian trim, dan di bagian armrestnya di sini ada cup holder. Di bagian bawah juga ada cup holder dan door pocket.
Ada speaker juga di bagian bawah. Nah, ini untuk kisi-kisi AC-nya saya. Untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini untuk model sekarang. Bisa diatur naik turun. Dan ini kiri kanan ya. Ini pengaturan untuk kecepatan kipasnya. Kemudian di sini sudah ada seatback pocket ya, di jok penumpang depan dan di jok pengemudi. Kemudian di bagian sini ada tempat penyimpanan. Mungkin ini penyimpanan untuk smartphone ya ketika dicas. Karena di bagian atasnya di sini sudah ada port USB ya, masing-masing dengan kapasitas 2,1 ampere ya. Nah, untuk joknya bisa diatur ya, sliding seperti ini ya jika mentok ke bagian belakang. Jika kita mentokkan ke bagian depan seperti ini maksimalnya ya. Jadi bisa terlihat ya perbedaannya. Nah, kenapa seperti ini? Berbeda dengan model sebelumnya ya, hanya kalau diatur paling segini. Kalau model dulu dengan model sekarang ya. Kalau model dulu gitu ya. Karena untuk joknya sendiri ini bisa diatur ya, fleksibel. Jadi ada mode sofa gitu ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Nah, kemudian seperti biasa di sini sudah ada fitur Isofix ya. Jadi bisa menyematkan kursi khusus balita. Jadi lebih aman ketika berkendara dan bepergian saat membawa balita ya. Kemudian sudah ada 3 buah headrest di sini, dan ini untuk di bagian penumpang tengah di jok kedua ini sudah bisa diatur ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa seperti captain seat ya, dan ini bisa dijadikan armrest juga. Ataupun ketika Anda membawa barang belanjaan yang cukup panjang, nah ini bisa disempilkan ya di sini sampai ke sini misalkan. Nah, kemudian di masing-masing jok sudah disematkan 3 titik ya, safety belt, tensioner dan pulse limiter untuk fitur-fiturnya. Kemudian ini seperti biasa sabuk safety belt ya untuk penumpang tengah baris kedua. Oke. Dan ini hand grip sudah retractable ya. Kita cek untuk baris ketiganya. Nah, seperti ini ya. Seperti yang tadi saya maksudkan. Jadi Anda bisa beristirahat seperti ini, tiduran misalkan ya ketika berpergian jauh ya. Jadi bisa rebahan di sini. Ataupun modenya seperti ini ya. Jadi bisa direbahkan juga sampai seperti ini. Ya. Sudah one size tumble juga ya. Akses masuk ke baris ketiga juga cukup mudah dan cukup lega. Di sini ada protektor juga ya. Kita tes untuk headroomnya masih menyisakan 5 ruas jari ya. Dan cukup nyaman ya di bagian belakang ini, di baris ketiga ini. Jadi terasa pas ya untuk headrestnya juga. Tidak terlalu tegap ya. Jadi ketika berpergian jauh cukup nyaman. Kita tes ya. Nah, ini saya posisikan untuk di baris kedua ini dalam kondisi setengah ya, di tengah. Jadi tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang juga. Jadi fleksibel ya. Masih menyisakan lebih dari ya pas ya. Lebih dari 4 ruas jari di sini. Jadi cukup nyaman, terlihat ya di bagian kaki-kakinya juga di sini ada rongga ya. Jadi tidak terlalu pegal kalau bepergian jauh. Di sini juga sudah disediakan
safety belt ya untuk penumpang di baris ketiga ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fitur TSS yang terdapat di Toyota All New Avanza. Yang pertama yaitu fitur Lane Departure Alert with Steering Control, yaitu fitur yang bisa mengembalikan kemudi ke posisi normal ya. Kemudian pedal Misoperation Control, yaitu fitur yang bisa mencegah tabrakan depan saat parkir, tidak sengaja menginjak gas bukan rem. Kemudian fitur Pre-Collision System, yaitu fitur yang membantu memberikan peringatan ketika terdeteksi akan terjadi tabrakan, sehingga Anda bisa bermanuver atau menghindar. Kemudian ada fitur Front Departure Alert. Dengan fitur ini pengemudi dapat peringatan berupa suara saat kendaraan sebelumnya bergerak di lalu lintas. Kemudian ada fitur Rear Crossing Traffic Alert. Dengan fitur ini berkendara lebih aman dan terhindar dari tabrakan ketika parkir mundur. Kemudian ada fitur Blind Spot Monitoring ya. Dengan fitur ini berkendara akan lebih aman dari resiko terbentur dari kendaraan lain yang berada di samping saat berbelok atau pindah jalur. Nah, fitur TSS-nya seperti itu ya yang terdapat di Toyota Avanza. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.